Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah ma ba'd. Bersama-sama kita mulai doa kajian kita malam hari ini. Bismillah. Bismillah. Wa subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata Wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil Al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ala hadhihi wa ala wa kulli min salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rekan-rekan sekalian, jemaah tarbiyah Rabu malam yang saya banggakan, nampak sehat-sehat, masih ceria-ceria, masih semangat walaupun sudah lelah. Seharian bekerja, insyaallah menambah rangkaian nilai ibadah di hari ini ya. Setelah kasabiyah secara zahiriyah, sekarang rohaniyahnya untuk mendapatkan selamat jasmaniah, mendapatkan rezeki gitu ya, mendapatkan rezekinya halal dan thayyiban dan barokan. Amin. Halal, baik dan berkah, ditambah dengan berupa siraman rohani, tarbiyah Rabu malam. Insyaallah mudah-mudahan bersama kita di malam hari ini dalam untayan rahmat dan keberkahan dari Allah itu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya kita bisa berjumpa kembali di malam hari ini setelah jeda Ramadan dan Syawal. Jeda Ramadan dan Syawal lumayan lama ya. Ya, Ramadan, kegiatan Ramadan secara khusus, kemudian Syawal ya ada agenda mudik mungkin ya dan lain sebagainya. Dan malam hari ini kembali bisa memulai agenda rutin yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas ini ya. Mudah-mudahan semua yang melaksanakan, yang memfasilitasi, mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal jariah ya, sama sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Semangatnya seseorang yang menjadi fasilitator gitu ya, memberikan fasilitas, mengajak, menyediakan tempat, waktu, agenda, acara, kemudian ikuti agenda itu baik sedikit saja ataupun banyak, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya ada pahala dan pahala dari orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita termasuk dengan pahala yang besar, terutama pahala thalabul ilmi. Sudah dipastikan langkah kaki kita, perjalanan langkah kita menuju surga, itu jaminan. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Di sisi lain kita melaksanakan kewajiban
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyediakan sebagian waktu kita untuk talabul ilmi. Dan ini adalah kewajiban. Nah, sampai kewajiban ini terabaikan dalam usia kita, hilang dalam keseharian kita, hilang minimal dalam seminggu, hilang. Tidak ada sama sekali waktu kita yang disediakan untuk talabul ilmi, padahal fardhatun 'ala kulli muslimin. Ya. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bentuknya tentu tidak dikhususkan oleh Nabi. Tidak ada harus seperti ini, harus sore hari, terus siang hari, terus malam hari, terus malam apa. Tidak ada ketentuannya. Bebas, aman saja. Ya. Waktunya kapan saja, tempatnya di mana. Tentu di masjid ada tempat yang istimewa, tempat yang mulia. Masjid tempat yang istimewa, tempat yang mulia. Sekaligus kita pun mendapatkan fadilah lain, yakni memakmurkan masjid, kan begitu. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya serta para pengikut yang kami zaman. Rekan-rekan sekalian, lumayan cukup lama. Kalau dulu kan di YouTube ada nih, terakhir itu kita kajiannya apa? Kita tahu itu khusus ada tarbiyah Rabu malam, ya. Kayak Mali kelas ada yang terakhir saya pakai baju hijau, ya, hijau. Tadi nggak kebawa ke HP-nya. Yang ini tidak ada. Kalau tidak salah, waktu itu membahas tentang lihat nih ada az-zuhr, ada al-asr dan sebagainya. Tidak salah ini membahas tentang waktu sholat. Dan yang terakhir sebenarnya ini sebelum yang terakhir. Yang terakhir itu kan menjelang Ramadan, ya, menjelang Ramadan. Kalau tidak salah, khusus membuka kembali lembaran sunnah, dalil-dalil hal-hal yang terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi membahas tentang saum gitu. Kita usia waktu itu. Yang terakhir itu kita usia, kita puasa. Kita puasa. Biasa ya. Terakhir di hadis bagaimana pertama yang dilakukan, ya, dari Nabi, bahwa tidak boleh mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari, kan gitu ya. Sampai dengan hal-hal yang sangat urgen ketika kita masuk Ramadan, terutama dalam urusan niat bahwa Ramadan puasa wajib harus di malam hari. Ya, setiap puasa wajib harus di malam hari. Puasa sunat boleh di siang hari sebelum datangnya waktu zuhur, itu untuk berniat. Tapi yang wajib harus di malam hari. Ramadan, puasa qadha, puasa Natal, puasa kifarat, kan gitu ya, itu wajib di malam hari. Batasannya setelah isya sebelum subuh, itu batasan untuk berniat bagi saum yang wajib. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama ulas berkaitan dengan sholat sunnah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang sunnah sholat. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad, kan gitu ya. Kalau masih ingat, kalau masih ingat, nggak apa-apa lupa juga, itu menguntungkan bagi yang menceramah. Kalau lupa menguntungkan bagi yang menceramah. Nanti ditanya lagi, dibahas lagi, ada nggak kehilangan materi. Dan memang tugas kita begitu, saling mengingatkan kembali. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Disadari atau tidak, memang kita ciptakan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jangka waktu sekian, apa yang sudah kita terima harus jadi kita lupa kembali, begitu ya. Nah, maka disitulah ada wadah untuk kembali mengingatkan. Nah, melalui kajian tarbiyah, dan di sisi kedua ada tanya jawab pun ditanyakan kembali hal-hal sesuatu hal yang sudah terlupakan. Nah, yang sudah kita kaji adalah sunnah sholat, ya, sunnah sholat. Jadi ada sunnah sholat, ada sholat sunnah, kan berbeda ya. Ada sunnah sholat, ada sholat sunnah. Kalau sunnah sholat, amalan-amalan sunnah yang terhubung dengan sholat.
yang ada kaitannya dengan sholat, bahkan ada di dalam pelaksanaan sholat. Di sunnah, amalan sunnah yang terikat dengan ibadah sholat, itu sunnah sholat. Jadi sunnah yang menempel dengan sholat, itu sunnah sholat. Apa contohnya sunnah sholat? Sunnah di awal waktu, kan ya, menempel dengan sholat. Kalau tidak di awal waktu, jadi masalah kan gitu. Di tengah waktu atau di akhir waktu, yang tidak boleh melewati waktu. Sudah kategori lalai, melalaikan. Kemudian membaca iftitah kalau sudah masuk sholat, sunnah. Kemudian ada yang ab'ad, tasyahud awal. Kemudian qunut dalam pandangan Syafi'iyah, membaca shalawat, bisa tasyahud akhir kepada keluarga Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, yang itu belakangnya. Setelah Allahumma sholli ala Muhammad ke belakangnya itu termasuk sunnah arba'ah, sunnah yang jauh. Ada hayat. Terakhir dibahas tentang hayat, sunnah-sunnah biasa. Mulai dari awal ada baca iftitah, baca surah, baca doa dalam sholat, salam yang ke kiri dan kanan rukun, salam yang ke kiri, kemudian takbir intikon, baca takbir Allahu Akbar saat pindah, kecuali yang pertama takbir ihram itu rukun, selebihnya adalah sunnah. Makanya ketika kita pindah tanpa Allahu Akbar tetap sah sholatnya, kan gitu ya. Tanpa Allahu Akbar tetap sah sholatnya. Tanpa sami Allahu liman hamidah tetap sah sholatnya. Langsung berdiri saja, langsung sujud saja, tetap sah sholatnya. Itu sunnah. Ya, takbir intikam. Tapi tidak sholat seperti Rasul sholat. Kalau kita menghilangkannya, sebenarnya kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Upayakan sholat kita sebagaimana Rasulullah melaksanakan sholat. Dari mana kita tahu? Tentu dari sunnah Nabi melalui hadis yang sampai kepada kita oleh para guru-guru kita yang menyampaikan informasi kepada kita. Walaupun di sini kadang-kadang terjadi khilafiyah, perbedaan. Karena konon sudutnya juga berbeda. Dengan sahabat ada hal yang berupa fi'liyah, bukan qauliyah. Kalau qauliyah sepakat, ya sepakat karena sahabat menerima informasi yang sama. Tapi kalau berupa fi'liyah, beda sudut, beda cara pandangnya. Ada yang melihat mungkin dari kiri, dari kanan, dari belakang, yang belakang nggak melihat. Urusan fi'liyah dan Rasul tidak menginformasikan secara khusus, misalkan boleh jadi di situ ada khilafiyah berbeda pendapat. Ini tentang sunnah sholat. Jadi amalan-amalan sunnah yang terhubung dengan sholat, yang terkait dengan sholat, yang terikat dengan sholat. Kalaupun tidak dikerjakan, tidak menjadikan sholat itu batal, tapi kehilangan keutamaan, kehilangan fadilah yang luar biasa. Karena sholat sunnah itu satu amalan yang kalau dikerjakan mendapatkan tambahan keutamaan, jika ditinggalkan rugi. Bukan tidak apa-apa, rugi. Setidaknya kalau sholat kita tidak sebagaimana Rasulullah melaksanakan sholat. Rasulullah cerita, baca surat, setiap takbirnya, intiqomnya, takbir, Allahu Akbar, sallallahu, itu ada. Kalau kita hilangkan, berarti sholat kita tidak seperti Rasulullah melaksanakan sholat. Begitu otomatis ya. Nah, ada sholat sunnah dibalik. Ada sunnah sholat. Ini kesana panahnya. Ada sholat sunnah. Ada sunnah sholat, ada sholat sunnah. Sunnah sholat, setiap amalan sunnah yang berhubung dengan sholat. Kalau sholat sunnah, sholat yang hukumnya sunnah. Sholat yang hukumnya sunnah. Artinya sholat ini kalau kita kerjakan mendapatkan keutamaan fadilah. Kalau
kita tidak kerjakan, rugi. Secara umum bilangnya tidak apa-apa, tidak berdosa. Betul, itu tidak berdosa, tapi kehilangan keutamaan. Kita akan merugi kalau sampai tidak ada satupun amalan sunnah dari sholat ini atau sholat sunnah ini yang kita kerjakan. Maka tinggal memilih, ya, dalam keseharian kita, dalam waktu yang kita miliki dalam sehari ini, kira-kira sholat sunnah apa yang bisa kita kerjakan. Kalau tidak bisa sekian banyak sholat sunnah yang bisa kita kerjakan, maka pilih salah satunya yang menurut kita itu cukup waktunya dan lebih urgent dalam pandangan kita. Tinggal pilih, ya. Atau dari sekian banyak sholat itu, oh, saya beli yang ini saja dulu sebentar, boleh. Ambil, misalkan dari sisi tingkatan keutamaannya ini paling tinggi, saya ambil ini dulu aja, ya. Yang berat-berat nanti kalau sudah waktu makin luang. Sekarang sesuaikan dengan waktu yang kita miliki dulu. Bahkan dari satu saja, ya, rakaatnya bisa berbeda. Oh, misalnya nih sholat duha 12 rakaat, waduh 12 rakaat, lagi sibuk-sibuknya tadi, ya, di kantor. Maka boleh pilih yang paling sedikit, misalnya, sudah 2 rakaat saja sementara sekarang, nanti kalau sudah pensiun, sudah pensiun nanti 12, bisa jadi begitu. Ambil 2 rakaat minimal, tidak meninggalkannya. Ini sholat sunnah. Kita ambil yang kedua ini. Sekarang kita sama-sama ulas tentang sholat sunnah. Di yang singkat ini. Nah, sholat sunnah ini ada yang bersifat mu'akkad. Ada yang ghair mu'akkad. Ada yang mu'akkad, ada yang ghair mu'akkad. Nah, karena di mu'akkad itu banyak nanti. Yang ghair mu'akkad juga banyak. Apa itu mu'akkad? Dikuatkan, ya. Sholat sunnah yang memiliki kekuatan dasar, dorongan untuk melaksanakannya lebih besar. Kemudian kita mengupayakannya harus lebih. Bahkan sebagian ulama yang makan ini mendekati wajib. Wah, mu'akkad sudah semuanya nih. Masih ada enggak? Masih banyak waktu nih luang, saya pingin sholat lagi. Silakan masuk yang ghair mu'akkad. Ghair mu'akkad tanpa ada penguatan. Dalam beberapa hadis disebutkan ketika sahabat bertanya, Rasul menyatakan insya'a, jika mau. Sahabat, ya Rasul, saya mau sholat begini, gimana nih? Oh, insya. Salah sama 3 kali Rasul menyatakan. So, kalau mau silakan. Artinya kalau tidak mau, ya nggak apa-apa. Itu kira-kira gitu ya. Kalau tidak mau, nggak apa-apa. Bahasa Nabi, kalau mau. Nah, ini garis besar sederhana tentang ghair mu'akkad. Sesuatu yang Rasul tidak secara khusus menyuruh, memerintahkan, bahkan berikan dorongan yang kuat untuk melakukannya. Sementara dalam mu'akkad bahkan Rasulullah secara khusus mengulang pesannya kepada para sahabat, bukan secara umum kepada umumnya sahabat, bahkan kepada personal sahabat. Ketika bertemu dengan sahabat, jangan lupa ya, kerjakan ini, jangan sampai ditinggalkan. Nah, inilah pilih makan seperti itu. Sampai Rasulullah betul-betul mengkhususkan pesan-pesan itu. Di situ ada nilai makan, sangat menguatkan. Artinya sayang yang makan ini kalau betul-betul ditinggalkan. Bukan makan, artinya kalau ada waktu kerjakan. Tetap mendirikan fadilah, tentu ada fadilah. Derajatnya tentu akan ada di bawah sunnah makan ini. Urusan pahalanya seperti apa? Jangan tanya saya itu. Urusan pahala, ya jangan tanya, gitu ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita yang makan juga tidak tahu pahalanya segimana, yang memakan pahalanya segimana. Ya, cuma ada beberapa
Dan di sholat sunnah ini secara nilai Rasulullah memberikan gambaran secara umum, bukan pahala, tapi nilai secara umum. Contoh yang sudah pernah disampaikan tentang sholat sunnah qobliyah subuh, ya, tentang bahasan apa waktu itu tiba-tiba sampai pada sholat sunnah qobliyah subuh. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi ada 2 rakaat fajar qobliyah subuh, 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu keutamaan, nilainya, keistimewaannya, bisa pahala sebesar apa sebesar. Nah itu gambaran sederhananya, begitu istimewanya. Atau secara umum juga dalam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, tahu sholat sunnah rawatib? Nah, itu tadi kita bahas tadi di macam-macam sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah? Di antaranya nanti ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, rawatib juga di sini terbagi 2, ya. Kita coba sekarang dari rawatib dulu. Ini juga ada yang ghair muakkad, ada yang muakkad. Nah, tadi itu yang muakkad Rasulullah memberikan kekhususan untuk melakukannya. Yang ghair muakkad dan Rasul menyatakan insya. Ada seorang bertanya, ya Rasul, saya mau melaksanakan, bagaimana kalau melaksanakan sholat sunnah qobliyah isya? Sholat sunnah qobliyah isya. Rasul menjawab insya. Kalau mau. Rasul bilangnya sok harus bisa. Itu. Ini sok aja kali mau kan, gitu kan? Saja kalau mau begitu. Tapi urusan yang muakkad, maka Rasul menyebutkan barang siapa sholat 2 rakaat, sebagian menyebutkannya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Banallahu baitan fil jannah, Allah bangun baginya istana di surga. Kalau tidak melewatkan sholat rawatib muakkad, sholat yang mengiringi sholat fardu, rawatib namanya ya, sholat yang mengiringi sholat fardu, baik di awal sebelum disebut dengan qobliyah. Rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat fardu disebut dengan qobliyah. Kalau dilaksanakan setelah sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah. Ya, qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Nah, jika yang dikerjakan itu yang muakkad, kemudian dawam mengerjakannya, senantiasa melaksanakannya, tidak ditinggal tuh, maka jaminan kanjeng Nabi, tentu ini kan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjamin sendiri siapa yang melaksanakannya, mendawamkannya, tidak meninggalkannya, selalu mengerjakannya. Sholat rawatib muakkad ini Allah bangun baginya istana di surga. Masya Allah. Ada beberapa bagian amalan yang secara khusus diberikan jaminan dari Allah, banallahu baitan fil jannah. Salah satunya adalah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang lainnya diantaranya adalah yang membangun masjid. Karena sering Bahreshi, ya, yang bisa membangun masjid boleh jadi membangun secara fisik atau secara pemakmurannya, non fisiknya, ya, pemakmurannya, meramaikannya. Ini yang membangun seperti ini, membangun masjid secara memakmurkannya, membuat agenda kegiatan, itu termasuk bagian dari membangun. Nah, secara umum, mabana lillah
Memperhatikan hadis adalah membangun secara fisik, menyediakan fasilitas tempat untuk melaksanakan sholat masjid, maka Allah akan bangun baginya istana di surga. Itu luar biasa. Istimewaan dari sholat rawatib muakkad. Nah, kita ulang ya. Nah, supaya yang mana nih yang kalau kita kerjakan bisa menghantarkan kita mendapatkan istana di surga. Mau dimulai dari mana? Dari zuhur dan subuh. Dari yang paling tinggi ya, subuh ya. Nah, berarti selebihnya nanti itu adalah goermu akan kalau kita kerjakannya bermuakkad. Bahkan ada salah satu waktu yang tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah dan tidak ada rawatibnya. Tidak ada rawatibnya. Tuh. Yang pertama, sebelum subuh itu muakkad. Sebelum subuh itu muakkad. Berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah subuh tidak ada. Bahkan dalam beberapa pandangan para ulama termasuk waktu yang diharamkan, termasuk dalam pandangan Pak Ghazali. Ya. Waktu yang diharamkan. Terus dalam fikih yang kita kaji dalam pandangan Syafi'iyah termasuk waktu yang diharamkan. Artinya kalau ada yang sholat setelah subuh tanya. Ya, pernah disampaikan. Ada yang sholat setelah subuh tanya. Dan itu pernah dilakukan oleh siapa? Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beres sholat sumahadat ke jamaah. Ada yang sholat. Padahal kelihatan Pak sholat sudah selesai. Tiba-tiba mundur kemudian sholat. Dicirian bukan gitu, itu langsung diserukan. Ya. Dikir dulu, jadi ba'da sholat. Itu pernah terjadi. Beres, dia beres juga sholatnya. Ya. Dipanggil sama Rasulullah kan ditanya, sholat apa? Bilang ya, sholat apa? Jawabannya apa? Tinggalan sholat itu. Saya terbiasa melaksanakan qabliyah subuh. Kira-kira begini improvisasinya gitu ya dalam obrolan kita. Saya sudah biasa melaksanakan qabliyah subuh, tidak pernah meninggalkannya. Saat hari ini datang, tiba-tiba ada hajat. Ada hajat, yang pernah hajat itu saya sampai ke masjid, baginda sudah memulai sholat. Saya langsung mengikuti sholat karena sudah ada perintah dari Nabi. Siapa yang masuk masjid dan imam sudah sholat, maka langsung sholat. Jika ditemukan imam sudah sujud, maka langsung sujud. Begitu. Dan jangan hitung 1 rakaat. Jangan lihat ngomong dulu. Ketika datang imam ruku dan bisa ikut ruku sempurna dengan imam, langsung ikut ruku. Jika sempurna bersama-sama imam ruku dalam riwayat yang satu ini, maka hitung 1 rakaat. Walaupun sebagian mengambil kaidah man lam yaqra bi Fatihatil Kitab la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kita ini surah Al-Fatihah. Nanti yang berpendapat ke sini mau dapat ruku, mana tidak dapat Fatihah, tidak dihitung 1 rakaat. Silakan saja. Ya, silakan saja itu. Itulah khilafiyah dalam ilmu fikih. Dalam kaidah dalam urusan fikih. Boleh saja, tidak jadi masalah. Di rekan-rekan ketika masuk, imamnya sudah lewat Fatihahnya, tidak mau ruku, mau kebagian surat, baca surat kebagian Allahu Akbar. Sementara mau baca Fatihah, gitu kan ya, baru udah ruku, langsung ikut ruku. Nah, sebagian yang ngambil ini tidak dapat sinkronan. Tapi ada yang ketika imam Allah datang, imam Allahu Akbar, ruku, kemudian sempat Allahu Akbar, kemudian langsung ruku bersama dengan imam, masih bersama dengan imam, bukan pas Allahu Akbar meruku sampai imam sudah sampai Allah, bukan. Tapi ketika kita imam ruku, kita sempat ruku dan betul-betul bersama-sama dengan imam, sekira-kira membaca tasbih subhanallah, maka itu tercatat boleh dihitung 1 rakaat bagi yang mengambil kaidah.
Jadi kopiah subuh. Karena sudah terbiasa, rasanya ada yang hilang, mengganjal ya Rasul. Oleh karena itu saya sholat aja. Itu belum ada dalilnya waktu itu. Belum ada. Rasulullah belum memerintahkan kalau ketinggalan pulang, nggak ada. Itu mah inisiatif. Banyak dalam kegiatan sahabat itu amaliyah inisiatif itu banyak. Makanya jangan disalahkan, kalau sekarang juga banyak inisiatif. Saya kira Rasulullah ada, mungkin bisa ditanyakan ke Rasulullah. Saya kira Rasulullah tidak ada. Nah, kemudian ada kaidah, apa yang tidak ada di Rasulullahnya maka bid'ah, begitu. Seandainya ada Rasulullah, mungkin disebutkan oleh Rasulullah. Banyak inisiatif, katanya ini inisiatif memindahkan kopiah menjadi bahagia. Kan inisiatif itu tidak ada perintahnya dan tidak ada contohnya. Dipindahkan sebab Rasulullah menegurnya, bertanya. Nah kita pun begini, kalau ada yang salah dia tanya, salah apa subuh itu dia nggak bisa ngobrol itu Patro kali. itu dia tadi saya sholat isya, lebih parah itu. Tanya tuh boleh ya, boleh tanya, boleh jadi iya betul. Ada yang beres maghrib, sekolahnya kiblat. Ingat subuh yang berjamaah ke masjid. Beres berjamaah sholat subuh baru dia melaksanakan sholat isya, disebut dengan mu'adah, ya, mengulang sholat yang tertinggal binaumin atau disyanin karena tidur atau lupa. Karena tidur atau lupa, karena tidur kebablasan. Akhirnya sholat isyanya pada subuh misalnya. Silakan itu jadi masalah. Karena sholat isya adalah sholat yang wajib. Termasuk tadi itu kalau ditanya, saya itu asli gak pernah ketinggalan kopiah subuh. Tapi sampai hesen lagi. Aja nih kita sahabat. Gak pernah ketinggalan kopiah subuh. Kayak matahari. Percobaan. Iwah iseng ya, memang juga sahabat dipindahkan pada subuh pula hari iseng. Nah, itu harus betul-betul ya, dengan iseng-iseng. Kalau benar-benar ada yang mengalami hal itu, terbiasa melaksanakan kopiah subuh, lalu tidak bisa melaksanakannya karena satu hal, karena langsung tadi berjamaah, maka boleh memindahkannya setelah subuh karena ada contoh dari yang mengatakan itu. Itu bagi yang terbiasa, bukan yang bagi yang kadang-kadang saja. Bagi yang terbiasa, bukan bagi yang kadang-kadang saja. Dan itu yang jadi akan dalil bahwa setiap ketinggalan dipindahin. Karena sahabat itu juga cuma sekali-kalinya itu tidak mengulang laginya. Itu jadi tidak ada setelah subuh rawatib. Bahkan tidak ada amalan sunnah kecuali ada amalan sunnah atau sholat sunnah yang sifatnya bisa bagi mengangkat ingin sebab-sebab yang mendahului. Dia ada sebab dulu, kemudian sholat sunnah. Contoh apa? Sholat sunnah gerhana. Beres sholat subuh langsung sholat sunnah gerhana. Kenapa? Saat itu terjadi gerhana. Sebabnya mendahului, ada sebab dulu baru sholat. Kenapa sholat? Oh, ini ada gerhana, kemudian sholat. Ada sebab. Atau keluar masuk karena sudah wudu, sholat wudu. Ya, kemudian apa lagi? Tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Karena ada sebab dulu. Karena wudu lalu sholat. Karena masuk masjid kemudian sholat. Nah, itu namanya bisa bagi mutaqaddimin. Atau sebabnya membersamai. Jadi bersamaan dengan sebabnya. Contoh safar. Dia jangan sholat dulu baru safar dulu kemudian sholat. Makanya kalau pada subuh harus melakukan perjalanan dulu, keluar dulu dari rumah kalau mau sholat safar. Misalnya, nih safar haji pas berangkatnya pada subuh atau pas berangkat pada subuh, maka keluar dari rumah, mampir ke mana? Ke masjid misalnya. Silakan sholat sunnah tahiyatul masjid kemudian sholat safar. Jangan balik ke rumah, langsung ke tempat tujuan. Gitu, keluar dari rumah, maka kita sudah catat orang yang dalam perjalanan. Ketika keluar dari rumah, itu tercatat orang yang dalam perjalanan. Maka di situ boleh sholat sunnah safar, karena sebabnya membersamai. Yang jangan itu sebagian ulama adalah sholat safar dulu, baru berangkat, dan itu dilakukan sebelum subuh. Itu setidaknya sebagian ulama, selebihnya adalah haram, tidak boleh.
Kembali, pertama sebelum subuh 2 rakaat. Yang kedua 2 rakaat atau 4 2 rakaat sebelum zuhur. Dalam pandangan riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari 4 rakaat. 4 rakaat yang muakadnya dia, muakadnya itu 4 rakaat. Tapi dalam pandangan Imam Muslim yang muakadnya 2 rakaat, yang rakaatnya goer muakad. Makanya sholat sunnah qobliyah zuhur jika ingin mengambil yang 4 rakaat harus 2 kali salam. Tidak boleh 4 rakaat langsung salam. Padahal boleh secara umum yang 4 rakaat itu 1 kali salam jika nilainya sama, jika hukumnya sama. Karena ada perbedaan hukum antara muakad dan muakad, maka para ulama dipisah. 2 rakaat muakad, 2 rakaat muakad. Walaupun dalam satu pandangan ulama riwayat dari Imam Bukhari bahwa 4 rakaat adalah muakad, di 4 rakaat qobliyah zuhur adalah muakad. Tapi ada pandangan lain yang muakadnya hanya 2 rakaat, 2-nya bukan muakad. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaatnya goer muakad. Jika melaksanakan 4 rakaat setelah zuhur juga sama, jadi 4 rakaat, 4 rakaat. Yang 2-nya muakad, 2-nya muakad. Qobliyah bagian. Dalam riwayat Imam Bukhari 4 rakaat qobliyah muakad, bagiyahnya 2 rakaat muakad. Berikutnya asar. Yang asar qobliyahnya goer muakad. Goer muakad. Mau silakan, tidak terus. Ba'diyahnya termasuk waktu yang haram, sama seperti pada subuh, kecuali dengan sholat-sholat tertentu saja, tidak ada rawatib. Kemudian qobliyah maghrib itu kategorinya goer muakad 2 rakaat. Ba'diyah maghrib, nah ini baru muakad. Maka usahakan ba'da maghrib rasakan 2 rakaat, ini muakad. Qobliyah isya goer muakad lagi. Kalau mau silahkan kerjakan. Tidak, nah cari itu dosa. Lalu salah. Ba'diyahnya muakad. Ba'diyahnya muakad. Artinya pada isya ulah langsung gajian. Gitu ya. Usahakan jangan. Assalamualaikum gajian. Bukan. Ya, 2 rakaat ba'diyah. Kerjakan. Dan kalau kita mengerjakan yang ba'diyah saja, yang muakad saja, baik itu ba'diyah atau qobliyah. Qobliyahnya cuma 1 ya? 2. Sebelum zuhur sama sebelum subuh. Ya, yang ba'diyahnya zuhur, maghrib, isya. Gitu ya. Ba'diyahnya zuhur, maghrib, isya. Qobliyahnya zuhur dan subuh. Jika kita kerjakan yang muakad sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum subuh, kemudian setelah maghrib, setelah isya, 10 kali 2 tambah 12 rakaat. Jika mengambil yang sebelum zuhurnya 4 rakaat, 12 rakaat. Siapa yang melaksanakan sholat setelah 12 rakaat atau 10 rakaat yang akan ini, ya, rawatib muakad, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun istana surga. Hayam bisa, ya. Kemudian di kurang kertas istana. Tidak ada dapat istana di surga. Ya, ini jawaban. Alangin. Salahnya di antaranya ini. Usahakan maksimalkan sholat sunnah rawatib. Amalan yang lain belum tentunya sudah fokus kita ke sini. Yang boleh jadi dengan sudah amalan ini Allah selamatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu nanti di sesi yang kedua. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.